Diduga novel Bamukmin di status Firza, netizen ompong nafsu banget sama bekasnya Imam Jumbo. Seorang netizen baru-baru ini mengunggah sebuah tanggapan layar Facebook yang diduga milik Firza Husein. Seperti diketahui, Firza Husein adalah sosok wanita yang kerap dikaitkan dengan Rizik Syihab. Itu karena di awal tahun 2017 silam, publik sempat dibuat gempar dengan beredarnya tangkapan layar chat mesum yang diduga dilakukan oleh Firza dan mantan pentolan FPI Rizik Syihab. Dilansir dari suara.com, jaringan terkini.id, tangkapan layar chat mesum tersebut bahkan dibuat menjadi sebuah video kompilasi berdurasi sekitar 3 menit 40 detik dan beredar luas di beberapa platform media sosial. Video itu diiringi dengan suara seorang wanita yang menceritakan persoalan chat mesum antara dirinya dengan seorang yang dipanggil Habib atau diduga kuat Rizik Syihab. Meski sudah berlalu selama beberapa tahun, tetapi nyatanya masih banyak masyarakat yang seolah menolak lupa skandal tersebut. Seperti misalnya seorang netizen dengan nama akun Bersama Sahabat 4 yang mengunggah sebuah tanggapan layar status Facebook diduga milik Firza Husein. Namun kali ini bukan Rizik Syihab yang menjadi tokoh utama dalam tanggapan layar tersebut, melainkan novel Bamukmin. Dalam tanggapan layar itu, sosok diduga Firza Husein menuliskan status yang meminta agar dirinya dirayu dalam bahasa Arab. Lalu, sebuah akun diduga milik novel Bamukmin tampak berkomentar dengan kesan bercanda yang kontan membuat Firza terlihat kesal. Nah, menanggapi hal tersebut, sang netizen selaku pengunggah tangkapan layar tersebut lantas membubuhkan keterangan seperti berikut. Nafsu banget si ompong sama bekasnya Imam Baliho, tulisnya. Seperti dikutip oleh terkini.id pada Selasa 15 Juni 2021. Unggahan tersebut sontak dibanjiri netizen lainnya hingga setidaknya menuai lebih dari 600 like dan 100 lebih komentar serta dibagikan sebanyak belasan kali. Sebelumnya, netizen dibuat heboh dengan beredarnya dua video isinya mengungkapkan bahwa pentolan Front Pembela Islam, Habib Rizik Syihab, selingkuh dengan seorang wanita bernama Firza Husein. Video pertama berisi tentang rentetan screenshot percakapan WhatsApp antara Firza dan seseorang yang disebut Habib Rizik. Parahnya, screenshot itu berisi perbincangan jorok yang disertai foto-foto vulgar. Setelah memastikan video pertama dan kedua berisi rekaman pembicaraan Firza dengan seorang bernama Emma, video itu berjudul Pengakuan Firza Husein tentang Habib Rizik. Terkait dengan dua video yang viral itu, Sekretaris Jenderal Dewan Syura DPD FPI DKI Jakarta Novel Bamukmin menegaskan, itu adalah fitnah dan hoax. Fitnah itu tidak mempan terhadap kami. Model-model beginian udah sering dikirim ke kita. Semuanya fitnah dan hoax. Buktinya FPI sekarang malah tambah eksis tuh, tegas Novel. Dilansir dari laman GPNN pada Senin 30 Januari. Novel bahkan menuding video tersebut sengaja dibuat oleh pihak-pihak yang memusuhi Rizik, lantaran mereka panik dan melakukan segala cara untuk menyudutkan. Mereka sudah panik dan menyerang kami secara membabi buta. Mereka menghalalkan dengan berbagai cara keji dan fitnah yang biadab, tegas Novel lagi. Awal mula kasus chat mesum Rizik ini mencuat Januari 2017 lewat unggahan di situs www.baladecintarizik.com. Laman itu menampilkan gambar tangkapan layar percakapan berkonten seks lewat aplikasi WhatsApp yang disebut-sebut antara Rizik Syihab dan Firza Husein. Aliansi Mahasiswa Anti Pornografi, termasuk di dalamnya Jeffrey Azhar, melaporkan Rizik ke Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya pada Senin 30 Januari 2017. Mereka membawa barang bukti berupa salinan keping cakram dan beberapa lembar gambar yang menunjukkan percakapan WhatsApp berkonten seks yang diduga antara Rizik Syihab dan Firza Husein. Rizik dan Firza membantah percakapan tersebut terjadi di antara mereka. Mereka menyebutnya kabar bohong alias hoax dan fitnah. Kuasa hukum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI atau kini GNPF Ulama, saat itu Kapitra Ampera menuding penyebaran informasi tersebut rekayasa untuk menjatuhkan Rizik. Kasus ini merebak di tengah perhelatan Pilkada DKI Jakarta. Pada akhir 2016, Rizik sebagai pentolan FPI kencang menyerukan agar Basuki Cahayapurnama alias Ahok, Gubernur DKI ketika itu, dihukum atas tuduhan menista agama. Persidangan Ahok sendiri dimulai 13 Desember 2016. Bagaimana menurut Anda? Siapa yang akhirnya menjilat ludahnya sendiri? Tulis di komentar ya. Habis didaprat jaksa, Rizik akhirnya akui dirinya tak pantas disebut imam besar. Ditulis oleh Niha Alif di stiwar.com. Ternyata tabir kebohongan Imam Jumbo terungkap di peradilan. Klaim cucu Nabi dan pimpinan umat Islam se-Indonesia nyatanya hanya isapan jempol, seperti yang diungkap jaksa. Para pengikutnya dibodohi dengan tampilan sorban, tapi mulutnya penuh dengan caci maki.
Kesombongannya yang merasa mengerti agama, padahal tak memahami pengamalannya membuat Rizik tak hanya sesat, tapi juga menyesatkan. Bagaimana bisa orang yang mengaku alim melabrak aturan negara dan berlindung di balik nasabnya? Bahkan, Nabi Muhammad sendiri pernah berkata, andai kata putri tersayangnya Fatimah Az-Zahra ketahuan mencuri, maka ia sendiri yang akan memotong tangannya. Hadis riwayat Muslim. Lalu, siapakah Rizik atau soulmate-nya Bahar bin Smith hingga berani melabrak aturan negara dan menyebar hasutan kebencian? Andai kata benar turunan Nabi pun tetap saja harus dihukum berat kalau bersalah. Ibaratnya, jika Fatimah dipotong tangannya, mereka berdua harusnya menerima hukuman lebih berat. Apalagi kesalahan dilakukan oleh orang yang dianggap sebagai pemuka agama dan hukuman berat harus diberikan sebagai contoh. Sebelumnya kisruh gelar imam besar datang dari jaksa kasus Rizik. Seperti dilansir dari detik.com, pernyataan ini disampaikan oleh jaksa saat membacakan replik. Jaksa menyampaikan Rizik acap kali menyampaikan kata-kata yang tidak sehat dan emosional. Jaksa juga menilai Rizik sembarangan menuding lewat pledoi pada persidangan 10 Juni kemarin. Sudah biasa berbohong, manuver jahat, ngotot, keras kepala, iblis mana yang merasuki, sangat jahat dan merasakan, sebagaimana dalam pledoi, kebodohan dan kedunguan, serta kebatilan terhadap aturan dijadikan alat oligarki sebagaimana pada pledoi, kata jaksa saat itu. Kalimat-kalimat tidak etis dinilai jaksa tidak pantas diucapkan oleh tokoh agama. Tapi, Rizik didengarnya bergelar imam besar. Tapi disinilah jaksa menilai gelar itu cuma bohong. Kalimat-kalimat seperti inilah dilontarkan terdakwa dan tidak seharusnya diucapkan yang mengaku dirinya berakhlakul karimah. Tetapi dengan mudahnya terdakwa menggunakan kata-kata kasar sebagaimana di atas, padahal status terdakwa sebagai guru yang dituakan, tokoh, dan berilmu ternyata yang didengung-dengungkan sebagaimana imam besar hanya isapan jempol belaka, tutur jaksa. Rizik Syihab angkat bicara terkait sebutan imam besar. Dia mengaku tidak pernah mendeklarasikan diri sebagai imam besar karena dia merasa tidak pantas disebut dengan imam besar. JPU yang terhormat, ketahuilah bahwa saya tidak pernah menyebut diri saya sebagai imam besar, apalagi mendeklarasikan diri sebagai imam besar, karena saya tahu dan menyadari betul betapa banyak kekurangan dan kesalahan yang saya miliki, sehingga saya pun berpendapat bahwa saya belum pantas disebut sebagai imam besar, kata Rizik di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 17 Juni 2021 kemarin. Menurutnya, sebutan imam besar itu datang dari umat Islam di berbagai daerah di Indonesia. Dia menilai sebutan imam besar adalah tanda cinta pendukungnya. Sebutan imam besar untuk saya datang dari umat Islam yang lugu dan polos serta tulus di berbagai daerah di Indonesia. Saya pun berpendapat bahwa sebutan ini untuk saya agak berlebihan. Namun saya memahami bahwa ini adalah Ramsul Mahabbah, yaitu tanda cinta dari mereka terhadap orang yang mereka cintai, katanya. Inilah makanya penting memahami agama dari akarnya, bukan ikut-ikutan hijrah lalu buta segalanya. Mentang-mentang lulusan Arab, turunan Arab, apalagi mengaku cucu Nabi, tak lantas membuatnya mulia. Justru dengan akhlak tercelanya telah mencemarkan nama baik leluhurnya. Semoga saja tidak benar dia turunan Nabi, karena kita pernah dengar FPI pernah menghina Gus Dur yang jelas nyata turunan Nabi dan juga memiliki karomah. Beda jauh dengan Rizik seperti langit dan bumi. Ada juga Ustadz Kadrun seperti A.A. Gim yang mulutnya seperti comberan. Mentang-mentang jadi pemimpin rumah tangga, lalu Senak Judat menghina kaum perempuan dan lebih mementingkan syahwat poligami. Orang-orang macam Rizik, A.A. Gim sangat tak patut ditiru. Andai kata para pengikutnya sangat membenci Jokowi, adakah perbuatan presiden yang melanggar hukum negara hingga mengumpat istri sendiri? Tentu, kalau itu dilakukan pasti hujatan bertubi-tubi terus dilontarkan. Beda dengan pemuka agama pujian mereka yang meski berkelakuan barbar tapi tetap dipuja. Semoga saja orang-orang yang cinta buta dengan tokoh agama yang jahil segera diberi hidayah oleh Tuhan. Karena syarat masuk surga bukan dilihat dari sorban, gamis, atau bacaan kitab sucinya. Justru, rahmat Tuhan yang akan menjadi kunci kita mendapat tempat mulia. Oleh karena itu, penting menjaga akhlak mulia, taat hukum dan berlaku kasih sayang terhadap sesama, terutama memuliakan